kondisi jalan turun ke lapangan diharuskan pakai motor trail, ya siap kita. Ibu kalau belok kiri kisahnya kemana, Bu? Belok tergantung. Bapak jangan ini ngecoh ya. Kita pertama-tama tentunya kami pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu mengucapkan selamat datang kepada keluarga besar LDII Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, dan tentunya majalah Nuansa Persada di kantor Bupati Indragiri Hulu. Kita tahu sudah hampir 2 tahun tidak hanya Kabupaten Indragiri Hulu tapi dunia ini dilanda oleh wabah pandemi COVID-19, diluluh lantakanlah di seluruh sektor sosial bahkan ekonominya sangat berdampak sekali. Nah, maka dari itu kami dari pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu berusaha keras bagaimana caranya membantu masyarakat dalam pemulihan ekonomi dengan menggali potensi-potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, karena alhamdulillah juga Indragiri Hulu dianugerahi kondisi alam yang sangat luar biasa sekali, banyak potensi-potensi. Wisata alam kita banyak, budaya kita juga ada, budaya Melayu, Talamama, religinya juga ada, kita punya makam-makam raja-raja kita di Kota Lama, dan juga alhamdulillah kuliner kita juga banyak. Maka dari itu nanti bapak-bapak kalau ke Indragiri Hulu jangan lupa makan makanan Melayu. Kami dari Pemkab Inhu berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya meningkatkan perekonomian, pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi juga alhamdulillah saya baru selesai mengikuti dan membuka pelatihan bagi pelaku IKM untuk ibu-ibu yang diadakan oleh DPPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini adalah salah satu upaya kami untuk membantu para pelaku IKM untuk bangkit dari keterpurukan akibat dari pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita juga ada BLK di Kabupaten Indragiri Hulu yang terletak di Pasir Penyu dan juga di Seberida, Pak. Tentunya harapan kami dengan keberadaan dan kedatangan Bapak ke sini bisa juga membantu kami dalam rangka melakukan pelatihan kepada masyarakat untuk pengurangan pengangguran yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Karena akibat pandemi COVID-19 ini banyak masyarakat Indragiri Hulu yang terkena PHK dampak dari wabah COVID-19 ini. Tentunya di masa pandemi COVID-19 ini dari segi kesehatan dan juga dari perekonomiannya yang harus kita tingkatkan lagi. Alhamdulillah kami juga sudah menganggarkan alat PCR di Kabupaten Indragiri Hulu untuk ini, untuk di perubahan. Dan juga kami selalu mengajak untuk sektor hulunya, mengajak mulai dari vaksin dan juga seluruh stakeholder, mengajak seluruh masyarakat bagaimana caranya untuk taat protokol kesehatan. Dan juga dari segi ekonomi ya, kami memberikan pelatihan, membantu masyarakat bagaimana caranya menggalakkan lagi IKM, dan juga kami membantu dalam rangka penggunaan produk ini. Salah satunya kita, produk makanan kita sekarang di seluruh kantor-kantor OPD yang ada di Inhu harus diganti dengan makanan-makanan hasil dari ibu-ibunya lagi. Kalau apa yang khas yang? Kalau setiap kecamatan kan punya khas. Kalau di Rengat itu punya keripik bawang. Kita ada bolu berendam kita yang memang sudah dapat rekor muri. Kita punya air mata pengantin dan juga sudah dapat juara 1 di API, Anugerah Pesona Indonesia. Dan juga tentunya kami membantu ini setiap OPD di meja kepala dinas ataupun di lingkungannya tidak boleh lagi roti-roti kaleng. Harus sudah makanan-makanan dari khas yang diolah dari ibu-ibu. Kemudian kita juga punya batik. Batik. Kita punya batik yang memang motifnya 3-nya sudah dipatenkan. Motif itu motif seroja, motif itik sekawan dan itik pulang petang. Ini saya salah satu memakai motif serojanya. Karena kan motif di Riau kebanyakan pakai motif tabir di bolehnya. Jadi ini motif seroja, kombinasi itu yang harus kita tingkatkan. Salah satunya kami di ASN itu
nanti sudah dianggarkan insya Allah di perubahan itu penggunaan batik Inhu bagi ASN, walaupun secara bertahap. Ya, produksinya. Produksinya ini ada di masing-masing pengrajin kita. Pengrajin kita ada di beberapa kecamatan. Di Kecamatan Rengat tadi sudah ada, Kecamatan Seberida, Kecamatan Batang Cenaku, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, dan Kecamatan Lirik. Walaupun belum semuanya kecamatan. Dan kita punya rumah promosi Pak di Rengat. Jadi rumah promosi ini yang menampung seluruh hasil-hasil IKM masyarakat Inhu. Nanti dijual di sana, dan sekarang dalam tahap renovasi yang nantinya insya Allah dijadikan salah satu gerai terbesar oleh-oleh khas Inhu. Di rumah promosi ini? Rumah promosi. Tapi sekarang belum lagi direnovasi sekarang. Di sana kita sediakan nanti alat-alat pembuat kemasan. Dan mungkin nanti makan-makan khas ada di situ semua gitu? Ada, memang di sana dijadikan galeri terbesar untuk oleh-oleh khas Inhu. Seluruh IKM-IKM-nya kita titipkan di sana. Karena keluhan yang sering kita dengar itu kalau ke Indo mau nyari makanan khas enggak nyarinya di mana gitu. Iya, kan banyak bingung pertanyaan kan, makanya kita buat satu gerai ini memang nanti oleh-olehnya jadi nggak kebingungan lagi. Semua ada di situ ya. Semuanya ada di sana. Jadi kan kalau tamu-tamu datang tahu di mana cari oleh-olehnya. Di sini kan banyak wisata yang bisa ditawarkan itu, ada Tentara Talang Mama, terus tadi apa ya, Gangsal apa tadi, sungai? Iya, sungai Batang Gansal. Nah, ada Danau Raja. Danau Raja. Nah, itu untuk menarik wisatawan biar banyak yang berkunjung ke sini, apa nih yang bisa dilakukan? Sebenarnya kalau untuk menarik itu kan harusnya dalam kegiatan besar, event-event. Cuma kan karena sekarang pandemi tidak bisa event-event, salah satunya yaitu saya sendiri yang membantu mempromosikan langsung lewat media sosial. Saya yang langsung turun ke lokasi, karena alhamdulillah setelah kita turun banyak masyarakat yang datang. Karena di Indo kita punya Taman Nasional Bukit 30 Pak. Di sekitar kawasan itu banyak wisata-wisata alam yang luar biasa. Ada air terjun, ada arung jeram, dan lain-lainnya. Tadi kita juga sempat ngobrol dengan apa namanya tadi ya? Kalau Jakarta Abang Danone apa tadi? Bujang Dara. Kalau Bujang Dara ini salah satu yang akan kita jadikan duta wisata kita. Dan alhamdulillah sempat vakum beberapa tahun dari 2017 vakum. Alhamdulillah tahun ini berjalan lagi untuk Bujang Daranya. Jadi mereka itu dibebankan bagaimana mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu, wisata, potensi IKM kita dan lain-lainnya. Tapi lebih dititik beratkan ke wisatanya. Karena mereka dijadikan duta wisata. Iya. Terus kemudian kadang-kadang yang sering kita dengar juga itu kalau musim kemarau tuh kebakaran hutan di Riau Pekanbaru. Ya mungkin termasuk di sini barangkali. Iya. Seperti suku Talang Mama itu katanya kalau bakalan harus bakar ya. Iya, mereka tradisi mereka jadi satu tradisi bahwa untuk membuka lahan itu dibakar. Harus Tapi kami sudah memberikan satu himbauan ke mereka, dan alhamdulillah mereka juga sudah mau dengar bahwa tidak boleh lagi membakar hutan, karena mereka mindsetnya bahwa itu adalah salah satu bagian dari tradisi mereka. Tapi secara pelan-pelan kita kasih pengertian kepada para batinnya. Batin itu ya, kepala suku ya? Iya, kepala suku, pemangku adatnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berkurang. Untuk menjaga ini tetap kondusif itu. Untuk menjaga Inhu tetap kondusif ini tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa Pemkab saja, tetapi seluruh stakeholder, Pemkab dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, organisasi Islam maupun organisasi wanita itu harus beriringan. Bagaimana caranya kita melindungi masyarakat Inhu, terkhususnya generasi, karena generasi inilah yang akan melanjutkan kepemimpinan, pembangunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi kami untuk dengan organisasi ini berjalan beriringan, karena kita tahu segala sesuatu itu tidak bisa kita selesaikan sendiri, karena Indragiri Hulu ini luas sekali. Jadi perlu bersama-sama menyelesaikan seluruh masalah, dan juga masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan kekerasan atau hanya sekedar sepihak, tetapi bagaimana caranya kita berdiskusi memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik untuk seluruh pihak. Khusus untuk masyarakat Indragiri Hulu, mari jelajahi Indragiri Hulu dulu baru keluar.
keluar daerah, karena Indragiri Hulu ini luar biasa sekali potensinya, alamnya, budayanya, dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada domestik maupun internasional, jangan ragu untuk datang ke Indragiri Hulu menikmati alam, budaya, dan kulinernya. Karena Indragiri Hulu punya budaya Melayu, punya masyarakat asli Talah Mama, kita punya potensi alam luar biasa, punya Taman Nasional Bukit 30 yang memang masih terjaga, banyak flora fauna di sana yang masih terjaga. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang Indragiri Hulu. Dan juga kita punya Danau Raja, yang cuma ada 2 danau di tengah kota di Indonesia. Indragiri Hulu. Ada di Indragiri Hulu. Nah, satu lagi pertanyaan Bu, nambah lagi nih. Apa sih enaknya ngetrail Bu? Kalau saya ngetrail itu bukan hobi karena biasa. Karena memang dulu di zaman saya sekolah masih naik motor. Jadi dalam kondisi jalan kita turun lapangan, iya, kondisi jalan turun ke lapangan diharuskan pakai motor trail, ya siap kita. Sebenarnya lagi mau nyari pinjaman memang ngajak Ibu buat ngetrail ke Talah Mama itu. Iya. Kalau saya memang lebih senang, kalau dari dulu dari zaman saya ketua PKK, saya memang lebih suka turun ke lapangan dibandingkan hanya sekedar di kantor. Tapi kan dengan kondisi pandemi mengharuskan kita kerjanya hanya lewat kantor. Karena luar biasa pengalaman yang kita dapatkan kalau sudah turun langsung ke masyarakat. Apalagi naik motor kena angin-anginnya. Tapi gimana Bu tanggapan rakyat Bu dengan kedatangan Ibu bawa trail itu? Banyak yang nggak nyangka Pak. Tentunya mereka ya, kalau ibu-ibunya untuk saya naik motor sudah biasa mungkin ya. Cuma kalau naik trail ini agak berbeda sedikit. Ibu kalau belok kiri kesannya kemana Bu? Belok tergantung. Bapak jangan ini ngecoh ya. Kita ke kiri, ibu-ibu ya biasa. Kan misalnya ke kanan. Kiri belok kanan. Ibu nggak begitu ya? Enggak. Ibu kalau belok kiri kesannya ke kanan gitu kan? Ibu-ibu atau sen kanan atau sen hidup nggak belok-belok. Nggak belok-belok gitu kan, jalannya di tengah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Semoga lancar seluruh kegiatannya, berkenan di Indragiri Hulu, dan semoga Indragiri Hulu memberikan satu pengalaman yang luar biasa. Terima kasih.